Blognya untuk belajar tentang coding. Kan sekarang hari ini yang nggak masuk siapa? Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nanti masuk semua ya. Oke, anak sekalian, tadi pagi yang sholat subuh berjamaah di jari. Setelah subuh berjamaah, orang-orang. Baik laki-laki maupun perempuan, atau tadi pagi sholat subuh, nah, di jari yang kanan. Oke ya, semoga yang sholat subuh itu kamu doakan menjadi anak-anak yang soleh dan saleh. Amin. Bagi yang belum sholat subuh, segera, ya, karena sholat itu merupakan kewajiban kita semuanya. Siapa yang melaksanakan sholat wajib, ya insya Allah akan membukakan pintu rezekinya. Ya, rezeki ini macam-macam, rezeki uang, rezeki badan sehat, rezeki ilmu. Nah, ilmu ketemu dengan Pak Muklis ini kan termasuk rezeki, kan gitu. Ya, jadi bagi siswa atau anak-anak yang mungkin belum sempat sholat, ya, atau belum melaksanakan ibadah sholat, yang mulai sekarang harus dilatih untuk sholat, ya. Karena rata-rata orang-orang yang sukses itu diawali dengan bangun pagi. Mau sukses itu rata dulu wis sapa wae. Baik itu muslim maupun non muslim, rata-rata mereka bangunnya lebih pagi, ya. Sebelum ayam jago berkokok, mereka udah bangun pagi. Silakan kalian cari referensi di ini. Rata-rata mereka bangun pagi. Bagi siapa yang bangunnya tidak begitu pagi atau kesiangan, ya biasanya uripnya ora kosong, ya. Uripnya tidak nyaman, uripnya tidak sukses gitu ya. Gitu ya. Jadi kita mulai bangun pagi, mulai berlatih ya sesuai dengan pesan dari Bapak Menteri kita ya. Pembiasaan salah satunya adalah bangun pagi, sholat, kemudian makan, sarapan, olahraga, dibiasakan itu. Kemudian sekalian, hari ini seperti yang kemarin sudah Pak Muklis sampaikan, ya, bahwa hari ini kita akan membahas dan mendiskusikan salah satu tema yang keren banget, tema yang nanti kalian akan menjadi seorang programmer. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kita menjadi calon-calon programmer, ya, calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon yang akan mewarnai industri digital di Indonesia. Ya. Nah, seorang programmer itu harus diawali dengan bangun pagi. Ya, kemudian suka belajar, suka bekerja, suka hal-hal yang baru. Ya, mulai sekarang kalian harus memiliki karakter rasa ingin tahu. Nah, sing dhisik-dhisik yang dulu-dulu karakter kalian mungkin masih biasa, dhisik menjadi programmer ya. Kalau sekarang karena calon programmer, semua hal yang berkaitan dengan
kehidupan keseharian kita dikaitkan dengan berpikir komputasi. Ya, jadi sekarang temanya itu tentang cara berpikir komputasi. Ya. Berpikir komputasi. Ya. Jadi otak kalian itu nanti akan disetting menjadi komputer. Ya, loh Pak, maksudnya ini kelebihan komputer itu, saya kasih tahu, kelebihan dari komputer itu adalah berpikir selalu logis, ritmis, algoritmis, terukur, dan tidak lelah, dan tidak salah. Tidak pernah salah. Komputer itu tidak pernah salah. Komputer itu tidak pernah lelah. 1 tambah 1 ya 2. Nah, gue 1 tambah 1 bingung. Nah, gitu. Kalau komputer enggak, nanti kalian akan dilatih seperti itu. Gitu ya, paham ya? Itu pengantar dari Pak Muklis ya. Untuk menyingkat waktu, karena ini waktunya hanya 2 jam ya. Kalau kelamaan Pak Muklis bicara nanti kalian malah tidak, materinya tidak selesai ya. Seperti yang kemarin Pak Muklis sampaikan, hari ini kita akan berdiskusi ya. Diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Jadi nanti karena ini siswanya ada 36, nanti dibagi menjadi 6 kelompok ya. Satu kelompok 6 anak. Itu ya. Paham ya? Oke, izin Pak Muklis membuat kelompok ya. Nanti kelompoknya dihitung dari 1 sampai 6, 1 sampai 6 terus ya. Nanti kalian kelompok 1 berarti gabung di kelompok 1, kelompok 2 gabung di kelompok 2 dan sebagainya. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Gimana Pak, lanjut atau Oke ya, nanti kita bentuk kelompoknya ya, nanti berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu dan terusnya ya. Paham ya? Oke, silakan hitung dari ujung kanan. 1, 2, 3, 4, Yang keras. 6, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, sudah terbentuk menjadi 6 kelompok ya. Untuk menyingkat waktu silakan kursi meja ditoto sedemikian rupa, kemudian kalian bergabung di kelompoknya masing-masing. Paham ya? Nanti kalau sudah bergabung baru tak jelaskan teknisnya. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3, mulai. Kalian ya, kita berpikir komputasi mulai sekarang sudah mulai dilatih untuk berpikir komputasi kan gitu. Setiap ada kejadian masalah itu dikaitkan dengan program kan gitu ya. Punya kejadian apa dikaitkan dengan program ya. Jadi jangan sampai kita mikir kondisi di alah wis takdir Pak, wis pas lagi gurune ya. Sekarang setiap ada permasalahan itu dikaitkan dengan program. Ya. Oke, misalnya contohnya apa? Kejadian atau keadaan atau masalah kejadian ya, yang sehari-hari kita laksanakan atau kita alami. Ya. Misalnya siswa terlambat. Ya, saya kasih contoh misalnya Budi. Ya. Budi sering terlambat datang atau hadir ke sekolahan ya. Terlambat dihukum sama BK, dihukum sama siswaan atau dibina sama BK, kesiswaan atau guru tiketnya ya. Karena datanya lebih dari jam 7. Itu kan berarti kan masalah ya. Masalah dulu deh, masalah ya. Berarti kan masalah. Nah, masalahnya dia apa? Masalahnya dia adalah datang terlambat, sering datang terlambat itu masalah. Ya. Kita BK ya, jadi pekerjaan itu, jadi beban. Ya. Bapak Ibu guru pasti nggak suka kalau siswa sering terlambat. Ya. Kemudian dari masalah Budi itu terlambat, kita analisa. Ya. Analisa itu penyebabnya. Ya. Kok iso terlatih apa to penyebabnya itu? Dianalisa.
Oh, penyebabnya karena Budi tidurnya sering larut malam. Nah, turunnya bengi-bengi ya, tangannya mesti kebluk, kesiangan. Tangan kesiangan pasti berangkat sekolahnya dadapan, sudah akhirnya terlambat. Ya, itu ditulis di analisanya di penyebabnya. Ya. Kemudian hasil dari masalah, kemudian penyebabnya itu, terus solusinya gimana? Nah, programmer ini mesti solusi. Programmer itu mesti mikirnya tentang solusi. Solusinya apa? Oh, solusinya berarti bangunnya lebih awal, tidurnya lebih awal. Ya. Sing biasanya jam 10 atau jam 12, ya tidurnya jam 9 udah tidur atau jam 10 udah tidur. Ya. Jangan jam 1 dan sebagainya. Kemudian kalau mau tidur, jangan main HP. Karena nama tidur dengan HP, kadang-kadang kita nggak tidur tapi menteluni HP. Akhirnya tidurnya jadi nggak nyaman. Kemudian solusinya udah ketemu ya. Ya, kemudian langkah kerjanya ben iso tangi gasing piye. Itu kan langkah kerjanya. Ya. Ben ora turune kemengen piye. Ya. Nanti harus dilatih dengan tidak main HP ketika mau tidur. Ya. Kemudian pasang beker. Kemudian minta tolong orang tua atau kakak untuk membangunkan di jam kira-kira tadi 4:30 atau 4:30. Ya, itu langkah kerjanya. Kemudian setelah melakukan itu, kemudian gimana? Solusinya apa? Atau hasilnya apa? Nah, hasilnya apa? Nah, hasilnya sekarang si Budi sudah berangkatnya lebih awal. Budi sudah tidak dimarahi oleh wali kelas. Budi sudah tidak dimarahi oleh kesiswaan dan sebagainya. Ya, ini yang terakhir, evaluasi, refleksi dan hasil. Paham sampai sini? Paham? Ya. Di situ kalian ada 8 permasalahan kejadian yang kemarin sudah saya share itu. Kalau nanti kalian diskusikan, ya, satu kelompok satu masalah aja, gak usah banyak-banyak. Ya, tapi boleh tanya dengan kelompok lain. Jangan sampai kelompok lain bahas masalah ini, kamu bahas podo. Ya. Tapi nanti kado ke PPT jadi pelajari kok ternyata sama ya tidak apa-apa. Ya, tapi kalau bisa usahakan satu kelompok satu masalah dengan beda dengan kelompok lain. Tapi ke PPT harus sama ya tidak apa. Yang penting kan nanti nyampainya nanti beda-beda. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Semangat? Semangat? Siap? Siap. Oke, kalau siap tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, supaya kalian tambah semangat, tambah gembira, tambah happy hari ini, silakan semuanya berdiri. Sebelum diskusi silakan berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Berdiri dulu. Oke, berdiri. Kasih jarak dikit biar mungkin nggak senggol karena ini nanti kita nyanyi tapi betul. 1, 2, 3. Dari Sabang, ikuti saya nggak apa? 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Paham ya? Oke, lagi tapi gerakannya yang kompak, gerakannya yang gembira, gitu ya? Siap ya? Siap ya? Oke, yang belakang udah siap? Ya. Hitungan 1, 2, 3, mulai. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung
kalau sudah sebagian semuanya, dan semangat silakan dilanjutkan diskusinya. Ya, nanti kalau nggak jelas tanyakan saya kasih waktu 20 menit untuk diskusi. Nanti kalau sudah diskusi, nanti per kelompok akan menyampaikan presentasinya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya. Oke, silakan diskusikan bersama-sama. Nanti dalam perjalanan kalau ada pertanyaan bisa sampaikan ke Pak Budi. Gitu. Monggo lanjut. Nama kelompok kita nggak tahu apa. Semangat kelompok buri-buri atau kelompok apa gitu. Kelompok nama kelompoknya yang membuat kalian semangat. Nama kelompok kita nggak tahu apa. Salah satu nama juga. Nggak tahu apa. Kapibara. Yang sering diskusi. Jarak KKB. Tugas sekolah yang menumpuk. Oke, sambil diskusi, sambil saya absen ya, supaya Pak Mulis lebih mengenal kalian. Ahmad Ulil Amri, Nah, belum. yang keras ya jawabnya ya. Azaria Putri Ramadhani, Terus udah masuk gadget aku. Bastian Bima Arindra, Kalista Cahya Ramadhani, Kalista, Danendra Satria Arjuna, Davin Haikal Mafaza Urfa, Devista Ayu Tiara Cahyani, Kita kirim. Erlangga Setiawan, Fairuz Muhammad Ilfi, Hanifah Nurul Ramadhani, Heni Huli Astuti, Hilwa Primanda, Kelvin Putra Ferdian, Meriska Rizky Fairunisa, Muhammad Faizin, Nadiatu Fairunisa, Nathan Pratama Wahyu, Naura Dwi Kamila, Naza Septia Nur Adzana, Nizam Khairun Najib, Nova Dwi Prastio, Rahmat, Rizka Lutfiatul Arifah, Rizky Faris Wendar, Sabrina Asmi Fauzia, Siva Nadia Aulia, Sindiana Wulan Agustin, Sinta Putri Ramadhani, Slamet Wahyu Prastio, Stefani Aulia Putri, Surya Vanessa Buniarti, Wildan Naidun Niam, Kamar mandi. Yacelin Ormanda, Julia Nur Cahyani, Sarvina Adinata, Junia Arta Silvana. Ada yang belum saya absen? Sudah semua ya? Ini kalau ada yang kelewatan bisa sampaikan sama gue.
Oke sekalian, waktunya sudah habis. Ya, saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, yang maju paling pertama nanti nilainya tentu lebih bagus daripada majunya yang bentar ya, daripada yang majunya terakhir. Paham ya? Oke, silakan kelompok mana yang sudah siap? Saya Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Bapak Ibu. Perkenalkan dulu, kemudian sebutkan nama bla 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 bla. Ya, silakan siapa yang mewakili. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu semuanya. Masuk, yang baru datang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nama kelompoknya apa? Udah tahu apa? Ya, sampaikan dulu. Perkenalkan, nama saya Bidana Ilmiah dan rekan saya. Saya nama di kami Mas. Saya punya anak. Saya sekolah satu wanita. Nama kelompoknya apa ini? Nama kelompok kami adalah udah tahu apa? Halo teman-teman. Oke, jadi kami mendapatkan tema mengurutkan prioritas tugas sekolah yang menumpuk. Nah, yang pertama itu Apa? Temanya apa? mengurutkan prioritas tugas sekolah yang menumpuk. Oh iya. Tugas sekolah yang menumpuk ya. Oke, dengarkan. Ayo, lanjut. Oke, jadi yang pertama itu kita bisa mengumpulkan informasi dulu. Jadi kita catat semua tugas yang harus dikerjakan. Nah, itu bisa saja kita kayak mendatanya itu dari yang paling susah ataupun dari kapan, dari tugas mana yang bakal kita kumpulkan terlebih dahulu. Misalnya tugas matematika besok kita kumpulkan, kita bisa buat itu terlebih dahulu. Lalu kita juga bisa menentukan tugasnya itu lewat kesulitannya ya. Jadi nanti yang susah kita skip dulu, terus kita bikin yang mudah. Jadi kita nggak terlalu kesulitan. Oke. Kita juga mengurutkan prioritas. Nah, yang pertama tugas dengan deadline paling dekat itu kita kerjakan dulu. Terus tugas paling sulit di skip dulu kayak tadi yang aku bicarakan. Terusan kita juga bisa membuat jadwal pengerjaan. Jadi nanti kita menjadwal tugas apa yang akan kita buat terlebih dahulu sesuai sama yang tadi, balik kita lagi kayak tadi. Oke. Terusan kita juga setelah kita data semua, kita harus melaksanakannya agar bisa jadi semua tugasnya sesuai sama deadline-nya. Terusan kita setelah semuanya kita merasa udah jadi semua tugasnya, kita harus mengevaluasi lagi masih ada nggak tugas yang belum jadi. Jadi kita bisa tahu kayak misalnya kalian nge-skip bagian yang susah, jadi kalian bisa lihat oh ternyata aku nge-skip yang ini, aku bakal bikin lagi terus aku kerjain sampai selesai. Dan oke, udah dari itu aja dari kami. Apakah ada yang mau tanya? Silakan, ada yang bertanya? Silakan. Bertanya? Silakan, ada pertanyaan dia nih. Nah itu, sebutkan namanya, kelas, nama kelas, namanya. Mengapa apa? Oke, keren. Pertanyaan mengapa penting menguruskan tugas. Nah kan bisa menjawab nggak kelompok? Bagi bawah kelompok apa nanti? Jadi kenapa sih kenapa penting mengurutkan tugas sesuai prioritas? Itu karena kita agar kita bisa mencapai tugas itu, mencapai deadline-nya itu sesuai kayak tepat waktu gitu loh. Jadi kan nanti kan kita cari mana yang prioritas dulu, misalnya yang A dulu kita kerjain. Saat itu nanti kita urutkan sesuai prioritasnya. Dah gitu. Jelas ya, oke, jelas ya, sip. Kan? Ada lagi mau tanya? Oke, sudah tidak ada ya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Nama kelompoknya apa? Nggak tahu apa. Nggak tahu apa ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok nggak tahu apa. Nama kelompoknya nggak tahu apa, tapi apanya nggak tahu, tapi nanti kalau sudah ikut pelajaran ini jadi tahu apa ya. Ya. Oke, luar biasa kelompok nggak tahu apa sudah menyampaikan materinya, sudah menjawab pertanyaan dari kelompok lain, luar biasa. Kemudian anak sekalian, untuk kelompok berikutnya monggo bisa siapa dulu? Sana dulu ya, kelompok mana dulu maju ya. Silakan maju dulu. Loh, kenapa mau pas di Kongo belum? Pas di Kongo yang kemarin kan belum. Oh itu. Yang kelompok lain sambil menyimak, nanti sambil nyampaikan pertanyaan ya. Kelompok lain sambil persiapan, ono yang menyimak, ada yang bicara, jadi jangan diam sendiri. Harus ada yang bertanya nanti walaupun satu anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Staf Nawala ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang membuat resep masakan sederhana dengan bahan seadanya. Masalahnya yang Tentang apa? membuat resep masakan berdasarkan sederhana dengan bahan seadanya. Oh, dengan bahan sederhana. Ya, oke, lanjut. Masalah yang pertama, keterbatasan bahan. Masalah yang kedua, keterbatasan keterampilan memasak. Yang ketiga, keterbatasan waktu. 4, keterbatasan peralatan dapur. 5, rasa dan gizi. Analisis. Faktor penyebab. 1, keterbatasan bahan. 2, keterbatasan keterampilan. 3, keterbatasan peralatan. 4, keterbatasan waktu. Dampak. 1, orang sering memilih membeli makanan cepat saji yang berbentuk sehat. 2, juga seadanya kadang merasa kurang enak atau kurang gizi. 3, bisa menimbulkan rasa bosan karena monoton. Oke. Silakan ada yang bertanya, ini temanya adalah masak resep tapi seadanya. Yang masak tapi bahannya seadanya. Kalau ini gerabang bawang tok. Silakan sebutkan namanya. Aku Nara Dusanila dari absen 18. Aku mau tanya, apa yang akan kalian lakukan jika resep yang kalian buat itu gagal? Ya. Apa yang kamu lakukan jika resepnya gagal? Ya, silakan jawab. Ya, satu aja pertanyaan ya. Silakan jawab sebisanya. Namanya belajar sebisanya. Silakan. Silakan terus piye? Silakan jawab. Sedikit dulu ya. Ya. Jawab sebisanya. Yuk. Sebisanya jawabnya. Kalau nggak bisa jawab, ambil yang jawab nanti. Nah, Jika masakan tersebut gagal, mungkin bakal menyebabkan beberapa efek samping seperti mual, diare, dan
satu aja, satu aja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kamu yang lain maju. Nah, ini dulu ya. Mau tanya lah. Yang tanya cuma satu aja ya. Yang artinya tidak terlalu. Ya coba yang baca satu aja tidak apa-apa. Baca bisa ganti warnanya ono sing baca ono sing ngalor. Cari yang suaranya keras yang bisa ngomong siapa. Perwakilan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cendra. Apa? Cendra Asep. Jangan Asep ya. Mendaur sampah di rumah agar lebih efisien dan lingkungan. Masalahnya, sampah rumah bercampur organik. Evaluasi hasil yang terlihat, jumlah sampah tercampur mulai berkurang. 2. Volume sampah kembali yang tidak bisa didaur ulang menjadi lebih sedikit. 3. Daun dari sampah penjulang akibat dijadikan kompost. Kelebihannya, rumah menjadi lebih bersih dan rapi. Keluarga mulai terbiasa memilih sampah. Lingkungan sekitar menjadi sehat. Kekurangannya, mungkin masih ada anggota keluarga yang kadang lupa untuk memilih sampah. Tempat sampah khusus menjadi cepat penuh apabila tidak dirutinin disetorkan. Ini hasil diskusi kami. Ada yang mau bertanya? Ini ya, itu. Sebutkan nama. Saya mau bertanya apa kelebihan dari memilah dan mendaur ulang sampah? Kelebihannya apa? Waktu pilah-pilah ini dan ngopo. Tangan siapa yang bisa jawab? Rumah menjadi lebih bersih dan rapi. Keluarga mulai terbiasa memilih sampah dan lingkungan sekitar menjadi lebih sehat. Ya. Sudah puas jawabannya? Sudah. Ya. Oke. Sekian dari kami. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu. Apa dulu itu pulangnya juga sama. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cari yang suaranya keras ya, salah satu aja yang suaranya paling keras siapa? Biar temannya bisa mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang bernama Meong Kelompok apa? Kelompok 3 Kelompok 3 bisa ya. yang bernama Meong yang beranggota 6 orang. Perkenalkan, nama saya Nesa. Perkenalkan, nama saya Vita. Perkenalkan, nama saya Cindy. Perkenalkan nama saya. Satu aja tentang tiket ya, membuat jadwal tiket. Nah, silakan ada yang bertanya. Satu aja silakan tentang jadwal tiket. Kenapa kok senang digawe jadwal tiket? Nah itu silakan tanya. Silakan. Sebutkan namanya dulu. Mengapa penting membagi kelas secara adil? Apa ini? Silakan jawab sebisanya, semampunya. Maka ada yang berani jawab kelompok ini, kelompok meong atau pon mau punya lagi. Meong. Ya.
Kenapa? Dibuat jadwal yang adil. Dibantu jawabnya yang laki-laki, ayo bantu jawabnya. Dibantu, dibantu. Dibantu dong, dibantu. Kan dijawab tulisannya. Agar tidak ada rasa adil di antara anggota yang menurutnya semangat untuk menjelaskan tiket dan potensi terjadinya konflik atau benturan. Intinya apa? Intinya agar Agar adil di antara anggota, agar timbul rasa adil. ya, sampaikan ke yang tanya harus dapat dulu jawabannya. Terima kasih ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok yang mau. Silakan duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sepaku Squad akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Naisofia Farzana. Nama saya Melisa Rizkolunisa. Saya Azelia Kusumanatuni. Nama saya Yuda Prima Anggara. Nama saya Kelvin Putra Gardia. Dan akan dibacakan oleh saya mendapatkan tema mengatur pengeluaran uang saku agar cukup selama sebulan. Masalah utamanya, seringkali uang saku habis sebelum akhir bulan sehingga kebutuhan sehari-hari tidak tercukupi. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya perencanaan dan kontrol terhadap pengeluaran. Analisis. Sebelum mencari solusi, perlu dianalisis beberapa hal. 1. Jumlah uang saku yang diterima setiap bulan. 2. Jenis pengeluaran rutin seperti makan, transportasi, kebutuhan sekolah, dan tabungan. 3. Bagian pengeluaran yang paling banyak menghabiskan uang. Solusi berdasarkan analisis. Uang saku ya. Nah, pengimbang uang saku silakan. Itu yang cewek itu yang angkat aja ya, silakan. Angkat aja. Ketarik satu siapa? Kamu. Nah. Mengapa harus mengatur mengeluarkan uang saku agar cukup selama 1 bulan? Karena agar kebutuhan terpenuhi serta dapat belajar hidup berhemat. Ya. Benar? Puas jawabannya? Oke. Ya, oke. Sekian presentasi dari kelompok Sepaku Squad. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Spektrum kuat ya. Oke, silakan. Kelompok terakhir ya. Terakhir silakan. Terakhir semoga pas waktunya. Kalau sini apa pola. Ya, silakan. Kalian terakhir, aplaus untuk kelompok terakhir, silakan. Buat semangat. Salah satu aja yang menyampaikan yang keras biar yang lainnya bisa menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pelangi Inspirasi akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Ulil Amri. Perkenalkan, nama saya Natal Pratama. Perkenalkan, nama saya Hela Bustiawan. Perkenalkan, nama saya Stefania Putri. Kenapa nama saya Kaisar? Perkenalkan, nama saya Dewi Stayun Tiara Cahyani. Di sini kami akan memberikan hasil diskusi kami dengan kasus mengelola waktu penggunaan gadget agar tidak mengganggu jam tidur. Analisis atau pendapat kebiasaan bermain game, menonton video atau bersosial media sebelum tidur membuat otak aktif dan sulit beres. Solusi.
gadget jauh dari rumah. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan tentang gadget. Nah itu ya pojok, silakan bertanya. Sebutkan nama. Harus mengatur. Untuk apa mau? Mengapa bermain games itu kudu diatur maksudnya ya? Intinya kira-kira gitu ya. Pertanyaannya ya. Silakan. Apa kok semua main game diatur? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin dijawab. Kita harus mengatur waktu untuk bermain game agar tidak kecanduan yang pertama, dan juga agar lebih produktif dan juga Kualitas tidur meningkat. ya. Ya, terima kasih ya. Cukup ya. Silakan diterusin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kami. Kami inspirasi luar biasa. Oke, masih lanjut ya. Dulu. Oke, dengarkan dulu ya. Sudah kelompoknya sudah tampil semua luar biasa, keren-keren, menginspirasi, pinter-pinter ya. Pamit doakan kalian menjadi programmer ada. Oke, sebelum kita beri mas-mas untuk pulang karena suara Anda sudah ini ya, tapi closing dari saya intinya adalah mulai hari ini kalian sudah mulai berpikir komputasi ya, berpikir ala-ala programmer. Paham? Tadi sudah disebutkan tentang bagaimana mengatur jadwal tiket. Nah, kemudian yang terakhir tadi tentang mengatur supaya tidak kecanduan gate. Kemudian resep masakan bareng yo perlu diatur ya. Carane masak sego goreng sing pedes tapi ono legi-legine atau enak-enaknya itu resepnya apa? Komposisi dari bumbunya apa saja? Brambangnya sing akeh, lomboke sing akeh, apa uyahe sing akeh? Itu modal dari programmer itu penting. Ya saya kasih tahu. Ketika programmer itu tidak pinter meracik sebuah variabel, ya, nanti yang terjadi adalah apa? Outputnya nanti akan bermasalah. Contohnya, ketika kita bikin program, ya, tapi variabel inputnya berlebihan, maka akan berpengaruh ke panasnya elektronik. Ya. Bikin program pakai Pascal misalnya, variabelnya array-nya terlalu banyak atau tidak sesuai dengan permintaan, nanti akan mengakibatkan outputnya menjadi panas. Ya. Nah, monitor berarti tambah panas. Ya, pernah ada kejadian di lab itu monitornya meledak, bukan karena gara-gara listriknya jelek atau apa, tapi karena ketika bikin program itu programnya variabelnya terlalu banyak. Ngeri toh? Makanya jadi programmer itu harus pinter, harus cerdas, harus mampu meracik komposisinya. Kemudian yang kedua, jika programmernya salah, nanti kapasitas memorinya jadi besar. Oke toh? Di momen game sing pangan-panganan cetek-cetek butuh kapasitas 1 giga, 2 giga. Berarti programmernya leng racik variabelnya tidak bagus. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Semangat jadi programmer? Semangat untuk kita semuanya. Oke, saya kira itu dari saya sebelumnya. Nanti besok pertemuan berikutnya adalah kita sudah mulai praktek. Nanti akan saya jadi praktek bikin program yang sangat mengasihkan. Ya, ora kok zamane Pak Mukwi dulu nggak program, gawe listing program harus ngetik sekian banyak. Ini cukup geser, tarik, drag dari program. Wah, apa itu namanya? Aplikasinya Scrap. Ya, nanti kalian cari di Google. Scrap.edu itu aja. Ya, nanti kita belajar dulu. Modal kalian adalah laptop, komputer. Ya, programmer itu dulu punya laptop, punya komputer. Orang duit beli, atau pinjam orang tua, atau pinjam kakak, atau pinjam saudara. Itu kita bawa ke lab. Nanti kita praktek bersama menggunakan aplikasinya. Itu ya. Oke, saya kira gitu dari saya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, untuk tempat tidurnya itu aja. Jangan lupa kita langsung doa karena ini sudah mau hujan. Kamu nanti pulangnya melanda. Silakan
untuk nata bijak. Itu ya.